Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa. Untuk acara yang istimewa. Selamat datang di Dang Podcast BNN Provinsi Bengkulu. Senang sekali saya Abendrian Tama Dan saya Cynthia Meninda Anjani yang akan memandu kegiatan kita hari ini, dan di tengah-tengah kita juga sudah kedatangan narasumber kita. Selamat datang Ibu Dr. Tuti Rohani, SSIT, MKes, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas D. Hasan Bengkulu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, hari ini baik. Alhamdulillah ya Bu. Seperti yang kita ketahui, saat ini narkoba sudah menjadi momok yang menakutkan dan juga merupakan extraordinary crime yang tentunya menjadi kejahatan luar biasa. Jadi perlu sekali untuk kita mengetahui kenapa narkoba itu marak terjadi ataupun juga penyalahgunaan narkoba terjadi pada remaja ataupun juga usia sekolah tentunya. Nah, saat ini Cynthia, nanti kita akan bertanya juga kepada narasumber kita bagaimana peran dari akademisi ataupun juga institusi pendidik, peran ataupun juga upaya untuk penanggulangan dan juga pencegahan peredaran gelap narkoba. Oke Ibu, melihat dari perkembangan zaman yang saat ini semakin canggih ya Bu, sudah sedekat apa sih narkoba ini dengan remaja? Oke, ya. Terima kasih Mas dan Mbak. Manggilnya Mas dan Mbak ya? Iya, boleh ya. Bu. Oke. Kalau kita lihat, narkoba ini sebetulnya kan seperti fenomena gunung es ya, yang tampak hanya sedikit, tapi luar biasa di dalam. Yang terjadi begitu. Ya, saya lihat di kalangan remaja memang secara data pun cukup banyak gitu ya. Lebih dari 30%. Kemudian untuk pengguna narkoba terbanyak biasanya ada di provinsi yang notabene adalah kota besar. Kalau di Bengkulu memang belum termasuk di kota besar, tapi sebagai pencegahan kita harus tetap ada di ring terdepan untuk mengawal para remaja ini. Karena remaja ini adalah masa transisi dari remaja menuju dewasa. Jadi banyak hal yang perlu kita persiapkan terkait penyebaran narkoba yang luar biasa banyak. Begitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau sejauh ini Ibu, mungkin yang Ibu ketahui secara akademisi ataupun juga institusi pendidikan, apakah ada kasus yang pernah dijumpai? Kasus yang dijumpai ya. Kalau saya kan kebetulan di Universitas D. Hasan itu di Fakultas Kesehatan. Karena di Fakultas Kesehatan ini mahasiswa fokusnya luar biasa di praktek, kegiatannya yang super padat gitu ya. Kalau di kesehatan kan dimanapun padat, mulai dari perkuliahan sampai ke praktikum dan ke lahan. Sehingga sampai hari ini insya Allah tidak ada kasus, begitu. Namun bukan berarti tidak ada kasus kita bisa bersantai-santai. Karena itu tadi, yang kadangkala kasus ini tidak tampak di permukaan. Sejauh ini secara identifikasi sudah kita cek aman kalau di Fakultas Kesehatan dan di Universitas D. Hasan pada umumnya. Tapi kalau di tempat lain saya mungkin tidak punya kapasitas untuk menjawab, begitu ya. Siap Ibu. Siap, berarti masih aman ya Bu ya? Masih aman. Ya, Ibu selain menjadi dekan pastinya juga menjadi orang tua ya Bu ya. Menurut Ibu sebagaimana jawabnya sih peran orang tua untuk bisa menjaga lingkungan atau pergaulan dari anak-anaknya agar bisa terhindar nih dari hal-hal seperti narkoba? Ya. Kalau berbicara orang tua itu kan sama dengan keluarga. Ya. Itu adalah peran yang sangat utama. Jadi banyak kasus narkoba ini ketika terjadi kepada para remaja atau remaja pada umumnya ya, karena kita fokusnya ke remaja atau ke menuju dewasa, itu ketika mereka mendapatkan perlindungan dengan baik, mendapatkan tempat yang baik di keluarga, di orang tua, insya Allah kasus ini tidak terjadi. Karena remaja ini kan dimana mereka mencari jati diri, mereka mulai untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kita tahu kalau mahasiswa itu mulai menjadi dewasa, mulai menentukan semuanya sendiri, dan
kos nih, misalnya kos kan banyak kasus ya mahasiswa kos, mereka mulai keuangan diatur sendiri, kehidupannya mereka maintenance sendiri. Nah di sini biasanya kontrol dari orang tua kan seakan-akan lepas. Orang tua merasa ya sudah selesai, mereka kos tidak banyak pantauan, dan juga di sini memang butuh orang tua atau keluarga yang betul-betul ada untuk mereka. Jadi ketika mereka ada, semua yang akan dikeluhkan semua yang akan dikeluhkan oleh anak-anak, semua yang akan dikeluhkan remaja, mereka merasa mendapat tempat. Kalau orang tua tidak berperan baik, seperti yang kasus-kasus yang boleh ya secara riset dibuka, atau kasus-kasus narkoba ini kan mereka tidak mendapatkan tempat untuk berkeluh kesah, padahal mereka dengan segudang masalah begitu ya, masalah versi mereka. Kadangkala ya cuman masalah jatuh cinta, masalah putus cinta begitu, tapi itu kan berat buat mereka begitu. Kemudian permasalahan narkoba ini juga berhubungan juga, kadangkala mereka nggak ada masalah nih karena salah pergaulan, itu kan bisa jadi pemicu juga untuk pengguna. Karena ketika salah bergaul, remaja ini kan cenderung untuk mengikuti apa yang mereka apa yang dekat dengan mereka. Kalau mereka dekat dengan orang yang salah, otomatis mereka juga akan terbawa pada pergaulan yang salah juga. Gitu. Baik, jadi memang banyak faktor Ibu ya. Salah satunya tadi lingkungan ataupun juga pergaulan dari individu tersebut. Nah, untuk Ibu sendiri sebagai orang tua ataupun juga mungkin guru serta dosen, bagaimana cara kita untuk mengawasi anak agar itu terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Oke, baik. Begini, mungkin saya sedikit berbicara era dulu dan era sekarang gitu ya, bukan bermaksud mengkotak-kotakan era gitu, seperti obrolan-obrolan yang banyak dilakukan orang kan sekarang ini zamannya Gen Z gitu ya. Iya, eranya Gen Z. Kita tidak bisa menyamakan dengan era zaman saya gitu ya. Era zaman saya itu mungkin segala sesuatu didapatkan dengan susah payah. Ketika mandi pun harus dengan menggerek pakai timba gitu ya. Tapi zaman sekarang semua hal itu didapatkan dengan mudah. Jadi kita tidak bisa lagi menangani ini, mendekati mereka dengan cara dulu, dengan cara kekerasan, dengan cara yang mungkin dibilang oleh remaja sekarang sangat ekstrim. Jadi kita mendekatinya seperti teman. Dan untuk menjadi teman mereka itu kita butuh update, kita butuh seperti mereka juga. Jadi jangan sampai menjadi orang tua yang tidak gaul. Itu juga yang, karena saya juga punya anak remaja menuju ke dewasa. Sejauh ini ketika ada sesuatu yang berbahaya di luar, saya selalu tanyakan, "Nak, di luar itu gimana sih?" Mereka dengan terbuka bercerita. Bagaimana dengan pergaulan, bagaimana dengan free sex, bagaimana dengan narkoba. Mereka tahu itu. Tapi saya pastikan, saya kawal terus mereka untuk jujur. Kalau semuanya diawali dengan kejujuran, kita tidak lepas untuk mendampingi, nah itu insya Allah akan aman. Namun yang saya dari beberapa riset-riset kecil gitu ya, yang saya lihat banyak orang tua yang tidak tahu ini. Bagaimana mereka bisa mendalami kalau orang tua tidak tahu? Artinya memang semua pihak harus peduli. Kalau perlu mulai dari kecil sampai dewasa itu tahu dulu ini apa gitu. Sehingga kalau semua pihak tahu, otomatis penyelesaian masalah ini akan menjadi lebih mudah. Gitu. Iya, bagus banget. Ini ya Bu, di zaman eranya sosmed ini pastinya ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu untuk memantau anak-anak remaja, terutama mahasiswa atau termasuk anak Ibu sendiri di luar jam pelajaran Ibu? Karena saat ini kan terkadang ada yang bolos kuliah, terus ada juga yang mungkin tidak masuk di jam pelajaran, tapi ternyata dia nongkrong nih Bu di sama pergaulan bebasnya. Itu bagaimana cara Ibu untuk bisa merangkul mereka, Bu? Kalau cara saya sebagai orang tua kan ada cara sebagai orang tua dan cara sebagai pengajar atau dosen gitu ya. Kalau sebagai orang tua, saya sedikit dalam tanda kutip kita respect ya. Respect artinya tidak bisa los saja. Ada kontrol di mana kita harus tahu betul ketika mereka kuliah jam berapa gitu. Mereka bukan anak-anak lagi. Ya, mereka juga tidak suka diawasi. Tapi bisa dengan bahasa gaul, misalnya lagi di mana geng sekarang gitu. Itu mereka jauh lebih, mereka merasa tidak terintimidasi, merasa tidak dinilai. Mereka akan enjoy menyampaikan. Kalaupun pada saat itu mereka, aku lagi nongkrong loh hari ini Bu, ya nggak apa-apa. Kalau nongkrongnya kita pastikan nongkrongnya aman. Jadi jangan sekali-kali membatasi kita terlalu julid ya. Ya istilahnya kan gitu. Kalau terlalu julid mereka juga nggak suka. Itu yang coba saya terapkan dari pengalaman saya gitu ya ke anak-anak saya.
ada kalanya memang ada sedikit ketika mereka misalnya bolos gitu, kita oke kan. Itu juga trik ternyata. Jadi ternyata orang tuaku, ibuku ini oke juga ya, boleh gitu. Tapi sekali aja ya, jadi kamu tahu rasanya bolos seperti apa. Tapi untuk ini maaf ya, bukan untuk pelajaran yang baik sebetulnya. Tapi bagian dari itu kita tuh mereka merasa nyaman, mereka merasa boleh membuka apapun kepada kita. Karena ternyata nggak saklek kok gitu. Tidak seperti yang diceritakan kalau orang tua tuh ketika ini ada hukuman. Tidak, kita sedikit longgar, tapi kita pastikan mereka dalam ring yang aman gitu sih ya. Kalau sebagai dosen ya tentunya kita kan punya bagian kemahasiswaan. Kita selalu ya, kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman dosen, kalau masuk itu jangan full selalu ke materi. Ada sisihkan waktu 10 menit untuk memberikan menanyakan bagaimana kabarnya nak, gimana ya tentang kehidupan mereka, gimana TikTokmu kemarin, di luar sesuatu yang inti perkuliahan. Jadi mereka merasa nyaman ya, bisa berarti saya menceritakan di sini nyaman, saya tidak terbebani dengan kuliah saja. Jadi banyak hal yang bisa saya sharingkan ke dosen tersebut, begitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah ini Ibu berbicara terkait dengan penyalahgunaan narkoba, tentunya kan kita juga BNN Provinsi Bengkulu mempunyai rumah rehabilitasi nih Bu. Kita juga menyediakan layanan rehabilitasi dan setelah itu pasti pengguna akan kembali bersosialisasi ke masyarakat Ibu. Nah tanggapan Ibu sebagai masyarakat ataupun juga akademisi, bagaimana nih terhadap penyalahguna narkoba yang kembali ke masyarakat, dan tentunya apakah ada diskriminasi atau bisa kembali ke aktivitas rutinitas seperti biasanya Ibu untuk bersosialisasi kembali di masyarakat? Oke, ya. Artinya kalau kembali ke masyarakat kan berarti masyarakat harus tahu ya, mereka harus paham dulu keilmuannya. Berarti mungkin ini menjadi tugas bersama dari BNN. Kami juga universitas punya kewajiban ya untuk sosialisasi, untuk promosi, untuk promotif, untuk preventif. Kita kan selalu berada di garis, kalau saya ya karena saya orang promotif, jadi selalu kenapa kasus ini kalau yang rehabilitasi itu kan sudah masuk ke sakit kemudian direhab. Tapi kenapa kita tidak ambil langkah promotif dan preventif, ini yang kita gencarkan. Artinya sebelum terjadi kita harus siap dulu nih gitu. Nah terkait bagaimana mereka kembali ke masyarakat, ketika masyarakat ini sudah tahu polanya, sudah tahu bagaimana kasus narkoba ini terjadi, mudah-mudahan mereka akan menerima dengan baik. Artinya butuh sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi besar mungkin sekali-kali diberikan seperti event yang betul-betul besar yang membuat mereka jadi tersadar, oh narkoba ini ada loh di sekitar kita. Walaupun Bengkulu ini bukan termasuk kategori kota besar, tapi juga merupakan bagian ancaman karena semua kan akan menuju kota yang besar ya. Jadi perlu juga antisipasi dari awal. Kemudian untuk rehabilitasi, narkoba ini kan sesuatu yang candu gitu ya, candu ya. Jadi kita saya bisa lihat candu, kalau pengguna narkoba untuk yang spesifik ke candunya gitu, saya tidak terlalu tahu ya. Tapi untuk kasus-kasus candu misalnya rokok, kemudian kopi, itu kan sulit untuk lepas. Orang itu lepas biasanya 3 bulan, 1 tahun, nanti akan ada era kembali. Mungkin begitu juga dengan kasus rehabilitasi narkoba. Artinya apa? Berarti kita tahu betul bagaimana memaintenan yang sudah terjadi ini untuk tidak kembali lagi, dengan pendampingan ya tadi komplit dari keluarga. Kemudian kalau dia bernaung di lingkungan masyarakat, berarti masyarakat pun harus menerima dengan baik. Bagaimana mereka menerima dengan baik kalau mereka tidak tersosialisasi baik? Berarti harus ada pendidikan juga untuk di luar keluarga, sehingga mereka bisa diterima baik di masyarakat. Oke, jadi kalau misalnya ada pecandu di sekitar kita itu diterima dengan baik di masyarakat tentunya ya Bu. Karena kalau semakin dikucilkan mereka semakin tidak punya ruang untuk bersosialisasi. Dan mereka akan ya sudah, saya kembali lagi saja, yang bisa menerima saya kan ya begitu. Lingkungan jejaringnya ya Bu. Oke. Kalau di Universitas Dea-Sen sendiri nih Bu, kan saat ini sudah menjadi salah satu kampus bersinar ya Bu ya, bersih dari narkoba. Nah menurut pendapat Ibu sebagai dekan itu untuk tindak lanjutnya supaya nanti di tahun 2024 Universitas Dea-Sen itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bersih dari narkoba. Ya, kalau sudah pegang status bersinar itu berarti tanggung jawabnya berat ya, super berat. Artinya tidak ada satu komponen atau tidak ada satu anggota universitas yang tidak tahu itu narkoba.
Ya, kalau bisa kita cek acak, mungkin ada loh yang belum tahu definisi narkoba apa, bagaimana jenisnya, apa yang terjadi di luar sana. Iya. Nah, sudah dapat status itu berarti harus pertanggungjawabkan itu. Kalau perlu imbaskan keluar, tidak hanya di universitas saja, tapi dia sebagai duta yang memang tidak tertera duta, tidak. Tapi secara tidak langsung dia punya tanggung jawab minimal untuk keluarganya. Kalau satu orang saja sudah membawa berita ini untuk keluarganya, satu keluarga, kita bisa kalikan berapa orang yang sudah tersosialisasi narkoba dengan baik. Jadi harapannya antisipasi pencegahan narkoba bisa dilakukan lewat para mahasiswa ini. Ya, gitu. Dan evaluasinya menurut saya masih belum semua kalangan itu sepakat untuk yuk segera nih gitu. Segera nih karena ini sudah nggak main-main lagi gitu. Sudah betul-betul kasus ini sudah berjalan, sudah banyak di masyarakat. Jadi kita harus segera gercep. Iya, harus gerak cepat ya, Bu. Harus gerak cepat. Baik. Betul, Bu ya, karena informasi itu bisa kita sebarluaskan mulai dari keluarga terdekat, apalagi buat yang lingkungannya banyak untuk bersosialisasi. Jadi perlu sekali informasi, komunikasi, informasi dan edukasi khususnya tentang P4GN. Terakhir Ibu, sebelum kita menutup kegiatan podcast kita di hari ini, boleh Ibu kasih pesan untuk generasi muda penerus bangsa khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu agar tidak dan jangan sampai penyalahgunaan narkoba itu terjadi. Silakan Ibu. Ya, baik. Ya, untuk generasi muda dan remaja dan semuanya gitu ya. Karena narkoba kan tidak hanya fokus pada generasi muda dan remaja. Jadi semuanya pun punya potensi untuk sebagai pengguna, pengedar gitu ya. Bukan hanya pengguna dan pengedar juga. Ya, harapan saya sekali mencoba pun tidak. Jadi jangan mencoba karena banyak juga kasus yang diawali dengan mencoba. Tidak bergaul dengan pergaulan yang salah. Jadi pastikan teman-teman kita itu teman-teman yang baik ya, yang baik karena mahasiswa ini juga, remaja ini juga punya versi teman yang baik ya, versinya mereka gitu ya. Artinya kalau ini sudah kepada narkoba, silakan ditinggalkan. Jadi tidak usah sungkan-sungkan untuk meninggalkan karena hari ini menentukan masa depan. Jadi yakinkan itu, hari ini menentukan masa depan. Jangan mencoba walau cuma sekali. Karena kalau sudah mencoba sekali, nanti menjadi pengen kedua, ketiga, dan keempat. Jadinya kalau sudah seperti itu, ya sudah tidak ada harapan lagi gitu ya. Walaupun kita akan tangani, namun kalau bisa jangan mencoba. Karena untuk keluar dari lingkaran narkoba itu sangat-sangat sulit gitu. Baik, tidak terasa kebersamaan kita hari ini dalam program podcast dan BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu bersama Dr. Tuti Rohani SSIT MKes yang tentunya sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga informasi kebaikan ini juga bisa disebarluaskan kembali untuk khususnya masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tadi saat ini sedang menonton ataupun juga menyaksikan podcast dan BNN. Saya Abi Indriantama. Dan saya Cynthia Meninda Anjani. Pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Tuti yang tadi sudah hadir. Terima kasih banyak Ibu. Selamat melanjutkan tugas kembali. Semoga sehat selalu. Dan tentunya salam sehat tanpa narkoba. War on drugs. Speed up, never let up.